bagaimana orang salafus salih dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat, ya. Kisah tentu yang sangat luar biasa di antaranya adalah kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita Ansar, wanita dari Madinah. Dan wanita ini terkenal, ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat, telanjang bulat semuanya, tidak. Tetapi Tha'labah radhiyallahu anhu lewat. Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir, dibuat kayak WC umum gitu ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya, tapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma, ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang, ya, ada serat-serat, ada lubang celah di antaranya. Maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya, padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia nggak pernah turun. 40 hari di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya tidak mau pulang ke rumahnya. Nabi alaihissalam memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis sholat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'labah ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril alaihissalam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'labah ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'labah, ditemuilah, lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'labah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas, ya. Kemudian waktu itu diiqamahkan sholat, maka sholatlah Nabi SAW bersama para sahabat. Tha'labah pun ada. Sementara sholat, Nabi SAW membaca ayat tentang neraka, maka Tha'labah pun pingsan dalam sholatnya, pingsan. Setelah itu habis sholat, para sahabat menyampaikan, Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun, kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai Tha'labah? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa, ya. Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini, ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah. Sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya, kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita, ya, yang sedang mandi, itu pun cuma di celah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'labah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direngut, ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku. Ya, bukan cuma itu saja, aku memaafkan, mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW dapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Tha'labah, hai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'labah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu. Dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'labah pun bergembira, senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia.
Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, urus jenazahnya segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati. Habis sholat lagi mau diantar ke kuburan, Nabi SAW jalan sambil jingkrak-jingkrak, ya sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya merasa malu dengan para malaikat, dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang masih melakukan kemaksiatan dan berfikir bahwasanya susah untuk bertaubat. Tidak ada yang susah, teman-teman sekalian. Allah tidak mau tahu masa lalu orang, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah sebagaimana anda ini takut? Ya, anda bisa taubat seperti ini, luar biasa. Kata dia, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Dia juga berkata, sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat, dan terlalu gembira di dunia menghilangkan manisnya ibadah. Nah, artinya dia mengatakan sedih karena Allah di dunia, maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat. Tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan, gitu kan. Dia juga menasihati dirinya setelah dia taubat, mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu ini. Kau selalu berbuat buruk, namun kau mengira dan merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu, tetapi merasa selevel dengan ulama. Kamu kikir, tapi kamu merasa dirimu dermawan. Kamu bodoh, tapi kamu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Rupanya setelah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya, ya. Dia mengatakan, saya ulangi, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau berbuat buruk, namun kau mengira dirimu berbuat baik. Artinya, amal-amal yang kau kerjakan ini masih kurang. Tapi kenapa kau selalu merasa bangga? Ini dia nasihati dirinya sendiri. Karena ada orang kadang-kadang begitu, dikuasai oleh syaitan, dia merasa bangga. Saya sudah haji sekian kali, saya sudah pernah bersedekah ini dan itu, saya pernah bangun masjid satu masjid itu terus yang dibahas. Apa saja semuanya dibanggakan. Maka dia menasihati dirinya supaya dia terus termotivasi mau ibadah. Dia mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau sebenarnya berbuat buruk masih sedikit, tapi kau pikir dirimu sudah berbuat banyak. Kau tidak tahu, ya, tapi kau menganggap dirimu selevel dengan ulama. Ini juga banyak jadi penyakit di dalam tengah-tengah penuntut ilmu. Baru belajar setahun 2 tahun sudah merasa dirinya luar biasa. Akhirnya sudah mulai membicara tentang ulama ini, tentang ulama itu. Habis waktunya untuk itu. Maka semestinya seseorang menyadari kalau dia baru belajar, ya sudah dia belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail di sini rahimahullah. Beliau mengatakan, kau tidak tahu tapi kau merasa dirimu selevel dengan ulama. Yang ketiga dia bilang bahwa dirinya, kamu kikir tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya, artinya berapa banyak sih yang kau sudah sedekahin sehingga kau selalu banggakan, hai Fudail? Padahal sebenarnya kau bakhil. Sedikit sekali yang kau keluarkan dibandingkan nikmat Allah yang melimpah kepadamu. Ini juga, ya, tamparan yang sangat keras bagi orang yang tadi baru sedekah sekali, 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, bahkan mungkin 10 tahun sekali, atau mungkin seumur hidup baru melakukan 1 kebaikan itu. Tadi misalnya membangun sebuah masjid atau 1 kegiatan, sudah dibangga-banggakan, ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat, kau bodoh tapi merasa dirimu pintar dan cerdas. Ada orang juga ini kena penyakit ini, ya. Begitu dia sudah belajar agama, dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, maka dia rasa dirinya tidak perlu belajar lagi. Ini keliru. Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang. Artinya banyak angan-angan yang kau bangun, tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu. Juga dia berkata, Fudail rahimahullah, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Lalu dia mengatakan, manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Kalau ada manusia yang mau dinilai paling bodoh,
adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya. Ya, saya ini lakukan, saya sudah haji sekian kali, saya sudah bangun masjid ini dan itu, saya sudah begini dan begitu. Dia banggakan amalnya. Itu manusia yang paling bodoh, karena hilang semua pahalanya dengan dia riya. Lalu dia mengatakan manusia yang paling dekat dengan Allah yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan kemuliaan sabda Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan mencari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Kata ulama, syaitan takut dengan Umar bin Khattab, padahal Umar enggak melihatnya. Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain. Jadi jangankan menggoda, jadi dia bahkan menghindar dari Umar, padahal Umar tidak melihatnya. Karena rasa takutnya Allah SWT kepada Allah, karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat ya seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang tunduk kepada Allah, Allah juga tundukkan makhluk kepadanya. Ya, semua itu siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan buat makhluk cinta kepadanya, dan seterusnya. Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya, dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia. Beliau mengatakan kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya, sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Ilmu agama mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, ilmu kita halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang binasa adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya. Jadi biarpun tahu agama, tapi tetap saja dikalahkan oleh agamanya sendiri. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Teman-teman sekalian, orang yang saleh, orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau antum hanya sekedar dengan godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa memang. Tidak boleh mudah tergoda. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat. Itu disebutkan malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka, dan mereka akan berkata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat buat kalian, keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali, surga maksudnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata, ya, selamat atas keselamatan, atas kesabaran kalian, karena mereka sabar dalam 3 hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, ya, itu semua butuh kesabaran. Dulu di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah padahal kita butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya butuh sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Jadi semua kita di sini yang hadir punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Bukankah sekarang di zaman kita fitnahnya sangat besar? Di handphone kita bisa masuk penawaran zina dengan sangat mudah. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja? Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan kata ulama, beda pahalanya antara orang yang meninggalkan maksiat karena dia tidak punya peluang. Kesabaran di sini butuh ekstra pada saat ada peluang untuk berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan harian. Sabar dengan cobaan harian.